Halo sobat semuanya, di video kali ini, kita akan masuk ke sisi gelap kerasnya kehidupan jalanan. Di sebuah sudut Tanjung Priok, berdiri warung Madura kecil yang buka 24 jam tanpa henti. Bukan karena berani, tapi karena tak punya pilihan. Setiap malam, preman datang. Pisau, ancaman, dan uang jatah jadi makanan harian. Sampai suatu malam, datang seorang penjaga, pendiam, tenang, dan tak takut pada senjata. Sejak malam itu, Tanjung Priok mulai berbisik, warung itu, jangan diganggu. Inilah kisah, nasib warung Madura di sarang preman Tanjung Priok. Selamat menonton. Siang itu matahari menyengat kawasan Tanjung Priok. Truk-truk besar keluar masuk pelabuhan, suara mesin bercampur klakson memekakkan telinga. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri sebuah warung Madura kecil di sudut jalan, tetap buka seperti biasa, melayani pembeli tanpa pernah benar-benar sepi. Warung itu terlihat sederhana, etalase kaca penuh rokok, minuman dingin, mie instan, dan jajanan murah. Tapi siapapun yang mengenal daerah ini tahu, lokasi warung tersebut bukan tempat yang ramah. Tanjung Priok adalah wilayah keras, tempat orang-orang hidup dengan hukum jalanan. Pemilik warung adalah pria Madura Parubaya. Wajahnya terlihat tenang, tapi sorot matanya selalu waspada. Ia membuka warung dari pagi hingga malam bukan karena berani, melainkan karena itulah satu-satunya sumber penghidupan bagi keluarganya di kampung. Menjelang sore, suasana mulai berubah. Matahari perlahan turun, bayangan bangunan memanjang di jalan. Pembeli datang silih berganti, namun ada satu hal yang selalu membuat pemilik warung gelisah. Jam sore adalah jam rawan di tempat ini. Bukan sekali dua kali, orang-orang tak dikenal datang meminta uang keamanan. Dalihnya menjaga wilayah, kenyataannya memeras. Jumlahnya tak pernah pasti, dan selalu bertambah. Jika menolak, ancamannya jelas, warung bisa diacak-acak, atau penjaganya dibuat trauma. Meski tekanan terus datang, warung kecil itu tetap bertahan. Lampunya menyala sejak siang, seolah menantang rasa takut. Warga sekitar hanya bisa menggelengkan kepala, heran bagaimana warung itu masih sanggup berdiri di tengah kerasnya wilayah tersebut. Tak ada yang tahu, bahwa dalam waktu dekat, warung ini akan kedatangan seorang penjaga baru. Sosok yang datang tanpa banyak bicara, tanpa pamer keberanian, dan tanpa niat mencari masalah. Dan di bawah terik siang Tanjung Priok yang terasa menekan itu, perlahan takdir mulai bergerak. Warung kecil ini, yang selama ini hanya bertahan untuk hidup, akan menjadi awal dari lahirnya sebuah legenda jalanan. Sore hari di Tanjung Priok selalu datang membawa dua wajah. Di satu sisi, warung Madura itu tampak ramai. Pembeli berdatangan membeli rokok, minuman dingin, dan kebutuhan kecil sebelum pulang. Di sisi lain, ada rasa was-was yang menggantung, seperti udara panas yang belum juga reda. Pemilik warung mulai sering berdiri di dekat etalase, matanya sesekali melirik ke arah jalan. Bukan mencari pelanggan, melainkan menunggu siapa yang akan datang berikutnya. Di wilayah ini, orang tertentu selalu punya jadwal sendiri, dan mereka jarang datang pagi. Menjelang sore, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Seorang pria berambut gondrong, tubuhnya jangkung dan kurus, berhenti tepat di depan warung. Dialah Leman Gondrong, preman yang sudah dikenal warga sekitar sebagai penagih jatah. Tanpa banyak basa-basi, Leman langsung menyebut angka. Katanya untuk keamanan, katanya agar warung tetap aman sampai malam. Pemilik warung menghela napas, lalu merogoh laci. Jumlah itu sebenarnya sudah memberatkan, tapi ia tak punya pilihan lain. Masalahnya, jumlah yang diminta tak pernah sama. Hari ini lebih besar dari kemarin. Jika ditanya alasannya, jawabannya selalu sama, harga keamanan naik. Pemilik warung hanya bisa mengangguk, meski hatinya terasa semakin tercekik. Beberapa pembeli yang melihat kejadian itu memilih diam. Mereka pura-pura sibuk memilih barang, tak ingin ikut campur. Di Tanjung Priok, terlalu peduli pada urusan orang lain bisa berujung masalah. Setelah uang berpindah tangan, Leman pergi sambil melempar tatapan dingin. Sore itu, warung kembali terlihat normal. Tapi bagi pemiliknya, rasa aman justru semakin menjauh. Ia sadar, selama ini ia hanya menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Dan di balik keramaian sore yang tampak biasa itu, tak ada yang tahu bahwa kejadian-kejadian
Kecil seperti inilah yang perlahan mengantar warung Madura ini menuju titik perubahan besar, perubahan yang akan datang bersama orang yang belum mereka kenal. Sore itu, matahari masih menggantung rendah ketika seorang pria muda datang dan berhenti di depan warung Madura. Pakaiannya sederhana, tas kecil diselempangkan di bahu. Wajahnya tenang, nyaris tanpa ekspresi, seolah hiruk-pikuk Tanjung Priok tak ada hubungannya dengan dirinya. Pemilik warung memperhatikannya dari balik etalase. Pria itu bukan pelanggan, tatapannya lurus, langkahnya mantap, dan caranya berdiri seperti orang yang sudah terbiasa berada di tempat keras. Ia lalu membuka percakapan singkat, memperkenalkan diri sebagai penjaga baru yang dikirim oleh pemilik toko. Tak banyak bicara, pria itu langsung diberi penjelasan singkat. Jam kerja, barang-barang warung, dan satu hal penting yang tak perlu dijelaskan panjang lebar, soal preman. Pria itu hanya mengangguk pelan, seolah sudah paham sebelum diberitahu. Menjelang sore semakin padat, pembeli keluar masuk, sebagian besar pekerja pelabuhan dan sopir truk. Penjaga baru itu berdiri di dekat pintu, membantu seperlunya, sesekali menata barang. Gerakannya tenang, tidak tergesa, tapi selalu sigap. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya mengamati sekitar. Matanya tak hanya melihat pembeli, tapi juga memperhatikan arah jalan, sudut-sudut sepi, dan orang-orang yang mondar-mandir tanpa tujuan jelas. Ia seperti sedang membaca wilayah yang baru dimasukinya. Beberapa pelanggan memperhatikan penjaga baru itu. Ada yang berbisik pelan, ada yang hanya melirik lalu pergi. Di Tanjung Priok, orang asing selalu menarik perhatian, apalagi yang terlihat terlalu tenang di tempat yang seharusnya membuat orang gelisah. Saat azan maghrib hampir berkumandang, suasana warung sedikit melambat. Penjaga baru itu tetap di tempatnya. Tak ada rasa canggung, tak ada tanda gugup. Seolah jam rawan justru waktu yang paling ia pahami. Dan tanpa disadari siapapun di sore itu, kehadiran penjaga baru ini perlahan mulai menggeser keseimbangan. Belum ada bentrokan, belum ada ancaman. Tapi Tanjung Priok akan segera tahu, bahwa warung kecil ini kini dijaga oleh seseorang yang bukan orang sembarangan. Sore itu terasa lebih panas dari biasanya. Matahari menyengat atap seng warung Madura, membuat udara di sekitarnya seperti berhenti bergerak. Penjaga baru tetap berdiri di tempatnya, memperhatikan jalanan yang mulai sepi dari pembeli, tapi justru ramai oleh orang-orang yang tak berniat belanja. Dari kejauhan, dua pria berjalan mendekat. Salah satunya berambut gondrong, langkahnya malas tapi penuh percaya diri. Wajah itu tak asing bagi pemilik warung. Leman gondrong kembali datang, kali ini tidak sendiri. Begitu sampai di depan warung, Leman tak langsung bicara. Ia menepuk-nepuk etalase dengan jari, seolah menandai wilayah. Tatapannya menyapu penjaga baru dari ujung kepala sampai kaki, mencoba membaca siapa yang berdiri di hadapannya. Penjaga baru melangkah setengah langkah ke depan. Tidak menantang, tidak juga menghindar. Suaranya rendah dan datar saat bertanya apa yang dibutuhkan. Kalimat sederhana itu justru membuat suasana makin tegang. Leman tersenyum miring. Ia menyebutkan soal jatah sore, jumlahnya lebih besar dari biasanya. Katanya, ada aturan baru. Sambil bicara, ia sengaja mendekat, mencoba menekan dengan jarak dan tatapan. Pemilik warung terlihat gelisah. Tangannya gemetar saat membuka laci. Tapi sebelum uang itu keluar, penjaga baru mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar pemilik warung berhenti. Sore itu, untuk pertama kalinya, jatah tidak langsung diberikan. Leman menatap tajam, napasnya berat. Jalanan seakan sunyi, seolah ikut menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di bawah panas matahari sore itu, semua orang di depan warung Madura sadar. Satu hal, ujian pertama bagi penjaga baru saja dimulai, dan hasilnya akan menentukan siapa yang benar-benar berkuasa di wilayah ini. Sore itu, panas semakin menekan. Udara di depan warung Madura terasa berat, seolah semua orang menahan napas. Penjaga baru tetap berdiri di tempatnya, tak bergeser sedikit pun meski jarak dengan Leman gondrong tinggal sejengkal. Leman mendengus. Ia tak terbiasa dihadang. Selama ini, namanya cukup untuk membuat orang menyerah tanpa banyak tanya. Tapi sore itu, tatapannya bertemu dengan wajah yang tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dengan suara lebih keras, Leman mengulang tuntutannya. Ia menyinggung soal aturan wilayah, soal siapa yang berkuasa, dan apa akibatnya jika melawan. Kata-katanya tajam, penuh ancaman yang sudah terlalu sering ia ucapkan pada orang lain. Penjaga baru mendengarkan sampai selesai.
Lalu ia menjawab singkat, suaranya rendah dan terkendali. Ia tak menolak dengan kasar, tapi juga tak memberi celah. Ada garis tak terlihat yang ia pasang tepat di depan warung itu. Beberapa orang mulai berhenti berjalan. Dari kejauhan, ada mata-mata yang mengamati. Di wilayah seperti ini, setiap gesekan kecil cepat berubah jadi kabar besar. Pemilik warung berdiri kaku di belakang etalase. Ia tak tahu harus berharap atau takut. Satu sisi ingin ada yang membelanya, sisi lain sadar bahwa menantang preman jarang berakhir baik. Lehman melangkah mundur setengah langkah. Bukan karena kalah, tapi karena menahan diri. Ia meludah ke tanah, lalu menunjuk warung itu sambil melempar ancaman pendek sebelum berbalik pergi. Sore itu berakhir tanpa pukulan, tanpa teriakan. Tapi semua orang paham, batas telah ditarik. Dan ketika batas itu sudah dilanggar, yang datang berikutnya bukan lagi kata-kata, melainkan konsekuensi. Sore menjelang malam ketika Lehman gondrong memasuki sebuah bangunan tua di ujung kawasan. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, namun cahaya yang masuk melalui jendela retak membuat ruangan itu terlihat kusam dan pengap. Bau rokok dan kopi basi bercampur di udara. Di dalam, beberapa lelaki duduk santai seolah tak terjadi apa-apa. Mereka bukan orang sembarangan. Dari cara bicara dan sorot mata, jelas mereka terbiasa memberi perintah, bukan menerima. Lehman berjalan mendekat, wajahnya masih menyimpan sisa amarah. Ia melaporkan kejadian di warung Madura itu. Tentang penjaga baru yang berani menolak, tentang tatapan dingin yang tak goyah meski diancam. Suaranya meninggi di bagian akhir, seakan ingin memastikan ceritanya terdengar serius. Seorang lelaki bertubuh besar dengan kepala pelontos mengangkat wajahnya perlahan. Tangannya penuh cincin, jam emasnya berkilat terkena cahaya sore. Dialah Bang Jack, penguasa lapangan yang namanya dikenal di seluruh wilayah itu. Bang Jack tak langsung bicara. Ia menyesap kopinya, lalu menyandarkan tubuh ke kursi. Tatapannya menusuk, bukan pada Lehman saja, tapi seolah menembus bayangan penjaga warung yang diceritakan. Ia bertanya singkat, datar, dan dingin. Seberapa berani penjaga itu, dan apakah dia bertindak sendirian? Pertanyaan sederhana, tapi cukup membuat Lehman menelan ludah sebelum menjawab. Jawaban Lehman membuat ruangan hening sejenak. Beberapa lelaki saling pandang. Di dunia mereka, keberanian tanpa backing jarang terjadi. Dan jika ada, biasanya menyimpan cerita panjang di belakangnya. Bang Jack akhirnya berdiri. Ia menghela napas panjang, lalu memberi perintah singkat. Warung itu tak boleh dibiarkan menjadi contoh pembangkangan. Tapi kali ini, ia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya penjaga yang berani menantang aturan. Sore itu, keputusan sudah diambil. Dan di luar sana, penjaga warung yang masih berdiri tenang itu belum tahu, bahwa langkah berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga memantul di kaca. Etalase warung Madura, membuat bayangan panjang di atas trotoar. Arjuna berdiri tenang di balik meja kasir, matanya awas mengikuti setiap gerak di depan warung. Suara mesin motor terdengar mendekat. Bukan satu, tapi beberapa. Bunyi knalpot berhenti hampir bersamaan, memecah suasana sore yang tadinya biasa saja. Orang-orang yang lewat mulai melambatkan langkah, sebagian memilih menepi. 4 orang turun dari motor. Cara mereka berdiri bukan seperti pembeli. Tubuh mereka membentuk setengah lingkaran, seolah mengunci area depan warung. Di belakang mereka, seorang pria berkepala pelontos melangkah pelan, tatapannya lurus dan tajam. Arjuna langsung tahu, ini bukan urusan kecil. Wajah-wajah ini membawa niat, bukan sekadar ancaman kosong. Namun ia tetap berdiri di tempatnya, bahunya tegak, tanpa menunjukkan tanda gentar. Pria berkepala pelontos itu memperkenalkan diri singkat. Namanya dikenal di wilayah ini, dan penyebutannya saja biasanya cukup membuat orang menunduk. Suaranya tenang, tapi ada tekanan di setiap kata. Ia berbicara tentang aturan, tentang wilayah, dan tentang konsekuensi bagi siapapun yang mencoba berdiri di luar garis. Tak ada teriakan, tak ada makian. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Arjuna mendengarkan sampai selesai, lalu ia menjawab seperlunya, tak berlebihan, tak menantang. Ia hanya menyampaikan satu hal, selama ia berjaga, warung itu tak akan diganggu siapapun. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Tatapan mereka saling mengunci. Sore itu, di depan warung kecil itu, semua orang yang menyaksikan tahu, badai besar sedang mengumpulkan tenaga. Sore itu, panas terasa makin menekan.
Udara di depan warung Madura seperti berhenti bergerak. Bang Jack melangkah lebih dekat, jaraknya kini hanya beberapa langkah dari Arjuna. Tatapan mereka saling bertemu, tak ada yang lebih dulu mengalihkan pandangan. Bang Jack memberi isyarat kecil dengan dagu. Dua anak buahnya maju setengah langkah, suara sepatu mereka menggesek aspal. Gerakan itu sederhana, tapi cukup jelas maksudnya, peringatan terakhir sebelum keadaan berubah. Arjuna tetap di tempatnya, tangannya tak mengepal, bahunya tak menegang. Justru ketenangan itulah yang membuat situasi semakin panas. Ia tahu, satu gerakan salah saja bisa mengubah sore itu menjadi kekacauan. Bang Jack akhirnya memutuskan. Dengan suara rendah, ia memberi perintah singkat. Anak buahnya bergerak cepat, mencoba mendorong Arjuna menjauh dari warung. Saat itulah garis yang sejak awal ditarik, resmi dilanggar. Gerakan Arjuna nyaris tak terlihat. Ia menggeser tubuh, menangkis dorongan pertama, lalu memutar pergelangan tangan lawannya dengan presisi. Teriakan tertahan terdengar ketika salah satu dari mereka terpaksa berlutut, wajahnya menahan sakit. Situasi langsung meledak. Dua orang lain menyerang bersamaan, tapi Arjuna sudah bergerak lebih dulu. Setiap langkahnya terukur, setiap balasan membuat jarak aman tercipta. Tak ada amarah berlebihan, hanya efisiensi yang dingin. Bang Jack terpaku. Ia melihat sendiri bagaimana anak buahnya terpental mundur, bukan karena brutal, tapi karena tak mampu menembus pertahanan itu. Beberapa warga yang menonton dari kejauhan menahan napas, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sore itu berakhir dengan keheningan aneh. Bang Jack mengangkat tangannya, memberi tanda berhenti. Ia menatap Arjuna lama, lalu berbalik pergi tanpa kata. Semua orang paham, ini bukan akhir, tapi sejak hari itu, nama Arjuna mulai disebut dengan nada berbeda, bukan lagi sebagai penjaga warung, melainkan sosok yang tak bisa diperlakukan sembarangan. Sore belum benar-benar habis ketika suasana kembali berubah. Bang Jack memang pergi, tapi firasat Arjuna mengatakan satu hal, ini belum selesai. Angin pelabuhan berembus pelan, membawa aroma asin yang terasa berbeda dari biasanya, seperti pertanda sesuatu yang lebih besar akan datang. Tak lama kemudian, suara kendaraan terdengar lagi. Kali ini bukan motor, melainkan mobil tua yang berhenti tak jauh dari warung. Beberapa orang turun dengan langkah mantap, wajah mereka lebih keras, sorot mata mereka tak menyisakan ruang untuk negosiasi. Arjuna melangkah keluar dari balik kasir. Ia tak menunggu didatangi. Sikapnya tenang, seolah ingin memperjelas bahwa dirinya tak bersembunyi di balik apapun. Warga sekitar mulai menjauh, menyisakan ruang kosong yang tegang di depan warung. Salah satu dari mereka berbicara. Nada suaranya rendah, penuh perhitungan. Ia menyebut nama Bang Jack, menyebut aturan lama, dan menyebut satu kesalahan besar yang baru saja terjadi sore ini. Semua diarahkan pada satu orang, Arjuna. Arjuna mendengarkan tanpa menyela. Ketika giliran bicara, jawabannya singkat. Ia tak mencari masalah, tapi ia juga tak akan mundur. Kalimatnya sederhana, namun cukup membuat beberapa orang saling pandang. Situasi memanas cepat, dorongan terjadi, lalu gerakan balasan. Arjuna bergerak seperlunya, tak berlebihan, tapi cukup untuk membuat lawannya berpikir ulang. Satu demi satu terhuyung, bukan karena luka parah, melainkan karena kehilangan keseimbangan dan nyali. Keributan kecil itu tak berlangsung lama. Suara sirene samar terdengar dari kejauhan, membuat langkah mereka terhenti. Tak ada yang ingin urusan ini melebar. Mereka mundur, sambil melempar tatapan yang menyimpan janji. Sore itu benar-benar berakhir. Warung tetap berdiri, Arjuna tetap di tempatnya. Semua yang menyaksikan paham, ujian terberat sudah dilewati, dan sejak saat itu, tak ada lagi yang memandangnya sebagai orang biasa. Yang berdiri di sana bukan sekadar penjaga warung, tapi nama yang mulai jadi perhitungan. Sore itu perlahan berubah menjadi senja. Cahaya matahari terakhir menyapu depan warung Madura, membuat bayangan Arjuna memanjang di aspal. Suasana kembali tenang, tapi bukan ketenangan biasa, ini ketenangan setelah badai besar lewat tanpa menghancurkan apapun. Arjuna berdiri sebentar, memastikan keadaan benar-benar aman. Wajahnya tetap datar, seolah apa yang terjadi sejak siang hanyalah bagian dari hari biasa. Ia lalu kembali ke balik kasir, melanjutkan pekerjaannya seperti tak pernah ada keributan. Beberapa warga yang tadi menonton kini berani mendekat. Tatapan mereka berbeda, penuh rasa hormat yang tak diucapkan. Tak ada tepuk tangan, tak ada pujian.
Di wilayah seperti ini, rasa hormat ditunjukkan dengan diam. Kabar menyebar cepat, bukan lewat teriakan, tapi lewat bisik-bisik. Tentang penjaga warung yang tak bisa ditekan. Tentang sore hari ketika aturan lama dipatahkan tanpa teriakan dan tanpa darah berlebihan. Di tempat lain, nama Arjuna mulai masuk pembicaraan. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peringatan. Ada wilayah yang kini punya penjaga, dan tak semua orang sanggup melewatinya begitu saja. Pemilik warung hanya bisa menarik napas lega. Usahanya masih berdiri, pintu tetap terbuka, dan tak ada lagi yang datang meminta jatah dengan nada memaksa. Ia tahu, sejak hari itu, segalanya akan berbeda. Arjuna sendiri tak berubah. Ia tetap datang tepat waktu, bekerja jujur, dan pulang tanpa banyak bicara. Baginya, menjaga warung hanyalah pekerjaan. Sisanya, biarlah orang lain yang menilai. Dan sejak senja itu, di kawasan tersebut, orang-orang tak lagi bertanya siapa penjaga warung Madura itu. Mereka hanya saling mengingatkan satu hal: jangan ganggu tempat yang dijaga Arjuna. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.